anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang muatan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan persamaan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah membuat laporan hasil perkembangbiakan. Baiklah anak-anak, kita akan bersama-sama hari ini mempelajari apa sih persamaan antara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah bersama-sama mempelajari macam-macam perkembangbiakan, baik pada hewan maupun pada tumbuhan. Anak-anak, perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Pada hewan, perkembangbiakan ada dua cara, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Pada tumbuhan juga ada dua cara perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan juga secara vegetatif. Kita mengulang pembelajaran yang lalu. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif pada hewan dimulai dengan terjadinya pembuahan. Apa itu pembuahan? Masih ingat yang dimaksud dengan pembuahan? Pembuahan itu adalah bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada hewan. Pada tumbuhan juga terjadi perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi diawali dengan peristiwa penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Masih ingat? Penyerbukan itu adalah bertemunya sel kelamin jantan atau serbuk sari di atas kepala puting. Pada hewan tadi terjadi pembuahan. Hewan memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada tumbuhan, perkembangbiakan generatif dimulai dengan penyerbukan. Bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berarti tumbuhan pada perkembangbiakan generatif mempunyai sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi, persamaan yang pertama bahwa tumbuhan dan hewan mengalami perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Yang kedua adalah baik hewan dan tumbuhan dalam perkembangbiakan generatif memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Perkembangbiakan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Pada hewan, perkembangbiakan vegetatif kemarin sudah kita bahas. Masih ingat apa saja
jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif pada hewan? Apa? Yang pertama adalah tunas. Yang kedua adalah fragmentasi. Dan yang ketiga adalah membelah diri. Sedangkan perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif, yuk masih ingat apa saja? Iya, ada vegetatif buatan dan ada vegetatif alami. Vegetatif buatan itu ada cangkok, stek, okulasi, enten, merunduk, dan kutu jaringan. Sudah kita bahas ya. Nah, sedangkan perkembangbiakan vegetatif alami ada tunas, tunas adventif, umbi akar, umbi batang, rizoma, geragi, dan spora. Kalau tadi kita perhatikan bersama, pada hewan terjadi perkembangbiakan dengan tunas. Sudah kita bahas minggu yang lalu. Pada tumbuhan juga terjadi perkembangbiakan vegetatif alaminya, yaitu dengan tunas. Berarti perkembangbiakan vegetatif pada hewan dan tumbuhan ada persamaan, yaitu perkembangbiakan dengan tunas. Jadi anak-anak, dapat kita simpulkan persamaan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang pertama, tumbuhan dan hewan mengalami perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Yang kedua adalah dalam perkembangbiakan generatif, hewan dan tumbuhan memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang ketiga, baik tumbuhan dan hewan juga berkembang biak dengan cara vegetatif atau secara tidak kawin, yaitu dengan tunas. Nah, itulah tadi anak-anak persamaan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas semua? Pastinya sudah jelas semua. Terima kasih atas kebersamaan dalam pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai berjumpa kembali. Dadah.